Tindakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Amin. Cukup ya, Bu Mita, sampai 15 saja sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Mita dan Sis Ika ya yang sudah membantu membacakan firman Tuhan di Kolose 2 ya, ayat 6 sampai 15. Ya, bagaimana kita bisa ini ya, hidup bertumbuh di dalam Kristus ya, di dalam Tuhan. Tentu saja ada cara-cara tertentu ya, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Karena pertumbuhan rohani itu merupakan hal yang dikehendaki Tuhan ya, terjadi pada setiap orang percaya. Nah, kenyataannya ya, kadang-kadang kita yang tidak mau bertumbuh ya, stagnan gitu. Dan Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu setiap orang percaya itu perlu bertumbuh ya. Jangan hanya stagnan, apalagi mundur ya. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus itu penting sekali. Ya, dalam hal inilah Rasul Petrus menjelaskan ya di suratnya 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih ya, dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat ya saudara-saudara bahwa Tuhan itu menginginkan agar kita itu dapat menjadi dewasa ya, dan mengembangkan karakteristik yang dimiliki Yesus Kristus. Nah, masalahnya adalah pertumbuhan jasmani kita tuh seringkali tidak berjalan seimbang dengan pertumbuhan rohani. Ini yang jadi masalah. Kita makan terus ya, sampai gendut ya. Ini mohon maaf, saya tidak nyinggung yang gendut, wong saya sendiri juga gendut ya. Padahal kalau kita mengerti ya bahwa hidup kita itu bukan hanya dari makanan saja atau dari roti saja, tapi juga dari firman. Kita bisa membayangkan sedikit aja nih. Nggak usah lama-lama ya kalau membayangkan, sebentar aja. Coba bayangkan saudara itu tidak makan selama 2 atau 3 hari. Ya apalagi seminggu. Kira-kira gimana rasanya? Rakyat lemes toh. Nah, durung meneh kok awake tambah kuru. Ya, seminggu rak mangan. Plus meneh setengah sasi rak mangan. Ya rak tambah sengkleh, ya kan? Nggak bisa apa-apa. Bayangkan kalau rohani kita juga seperti itu. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Kalau kita makan saja 3 hari nggak makan, kita lemes. Bagaimana dengan roh kita? Kalau sampai sebulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun nggak mangan, ya nggak pernah baca firman, apa ya rak tambah tele-tele ya, istilahnya lemes kan begitu. Nah itulah yang membuat kita itu nggak bisa bertumbuh dalam rohani ya, karena tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya, banyak orang lebih mementingkan kalau boleh saya katakan tuh pemenuhan gizi ya bagi jasmaninya ya, sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi kalau bicara tentang 4 sehat 5 sempurna ya, wah mantep, vitaminnya jos komplit, buaya ono kabeh. Ini wis ngomong masalah firman Tuhan ya, untuk kebutuhan hal-hal yang bersifat rohani, wangele pol ngrungokke khotbah nu yes belum ngrungokke karo ngantuk nah. Apa meneh sing khotbah Pak Blangkon wis kalau meneh. Ya kita ngrungokke tenan tapi
wis bar takoni, "Oh, iya Pak, inggih Anda tenanan gitu." Tapi karo ngantuk. Tapi ya puji Tuhan ya, isih gelem ngrungokke ra ketang karo ngantuk. Ya, timbangane Sih nggak ada loh, Pak. Loh, ini saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Tapi sudah saya katakan lebih baik itu masih lebih baik ya. Isi lumayan lah, belum ngrungokke ra kita ngaruh teklak-tekluk gitu ya. Karena Mbak Kakung itu di belakang tuh kalau saya khotbah itu tidur di belakang. Kita ngrungokke tenan. Ya itu Mbak di depan juga gitu. Pak Mat, belum nderek media ngatakan, mungkin monggo Mbak, monggo. Nah, tapi yang kono ya karo ngene iki tak sama kadang bilang gitu. Ane tak sing lha ra guyu to. Lah ya tenang. Ane dan ora niku. Bener Mbak. Lola juga Mbak nggih. Meski memang ya kita lanjutkan ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tahu nggak ya kira-kira bahwa pertumbuhan rohani kita itu sudah tidaklah didapat secara otomatis ya. Jadi bukan hanya karena habis dibaptis, terima Tuhan itu terus rohani itu terus bertumbuh, nggak seperti itu ya. Jadi dibutuhkan komitmen ya, komitmen yang terencana. Jadi kita itu harus mau bertumbuh ya, artinya mau bertumbuh itu artinya memutuskan untuk bertumbuh dan melakukan upaya untuk bertumbuh ya, serta terus-menerus bertumbuh dalam satu pertumbuhan yang sehat. Aduh, kok kata-katanya tumbuh-tumbuh semua ya. Ya ini ya. Makanya ya hati-hati dengan hati yang tidak berhati-hati ya. Gitu ya. Ini nanti keluar dalam kuis ya. Jadi kita itu untuk supaya bisa bertumbuh ya. Supaya kita itu bisa bertumbuh ya, kita harus mau bertumbuh ya, memutuskan untuk bertumbuh dan melakukan upaya untuk bertumbuh serta terus-menerus bertumbuh dalam satu pertumbuhan yang sehat. Ya, ini Kak, ulang lagi nanti Bu Meta sulit ya. Sisika juga pelan-pelan Pak, tak catatnya dulu lah ini. Ya, ini nanti kalau keluar di kuis ya susah lah. Iya, ya. Supaya kita mau bertumbuh. Ya, jadi kita harus mau bertumbuh. Memutuskan untuk bertumbuh. Oke, supaya kita mau bertumbuh, kita harus bertumbuh. Oke, jadi saya ulang ya. Supaya kita harus mau bertumbuh. Pak. Enggak, biar cepat lah nanti biar ya, nanti aja lah. Ya, kita harus mau bertumbuh ya, memutuskan untuk bertumbuh dan melakukan upaya untuk bertumbuh serta terus-menerus bertumbuh dalam satu pertumbuhan yang sehat ya. Karena itu pertumbuhan rohani adalah satu proses ya, kalau boleh dikatakan bisa panjang ya, yang harus dipikirkan sejak dini. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai kita itu bertahun-tahun menjadi seorang Kristen ya, jadi wong Kristen ning ora ana pengenalan karo Gusti Yesus. Tetep wae dangkal ya. Nek dijak omongan Gusti Yesus ki sapa iku kudu ngablong. Ya Gusti Yesus ku ya Tuhanku, ya juru selamatku. Lah piye maksude? Wis pokoke Gusti Allahku, Tuhanku, wis ngono tok. Ora ana pertumbuhan. Ning ya ora apa-apa ya, timbangane sing ora tahu kenal Tuhan Yesus. Luwih bahaya, luwih parah. Ya, jadi jangan sampai kita itu menjadi murid Kristus itu hanya stagnan ya, enggak ada pertumbuhan, enggak ada pengenalan kita akan Tuhan Yesus, dan bahkan enggak ada relasi ya. Karena kekristenan itu sebenarnya hubungan kita dengan Sang Pencipta ya, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sebab jika demikian maka kita sebenarnya sedang, kalau boleh saya katakan, sedang tidak mengalami pertumbuhan ya. Ya benar ya. Nek orang bertumbuh kan berarti nggak mengalami pertumbuhan. Wah, ini kataan dibolak-balik toh iki. Ya, jadi jangan stagnan, apalagi jangan mundur. Stagnan itu bermandek tok gitu. Begogok nek wong Jawa ngomong. Nah, kita harus bertumbuh. Jadi dalam hal ini makanya penulis Ibrani pernah menegur kehidupan jemaat ya, yang saat itu mungkin saking jengkel ya, jadi wong Kristen mengikut Kristus Yesus kok isine guru ngono, wae njaluke kok guru minum susu
wae. Kok susu diongkas bubur, kayak keras sithik nangis, repot toh, ya. Umure ya wis akeh. Ning njaluke bubur terus. Apa untune ompong kan ya ora. Gitu loh. Jadi sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu ya, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, itu dicatat ya di Ibrani 5 ayat 12 ya. Jadi hal yang paling kuat membentuk kehidupan kita itu adalah komitmen-komitmen kita. Ini yang sering saya ajarkan pada murid-murid di sini ya, pemuritan di sini. Komitmen itu penting ya. Jadi komitmen yang kita buat itulah yang akan membawa kita itu mengalami kemajuan. Ya, jadi komitmen itu ya kita bisa mengembangkan ya. Artinya atau bahkan kalau boleh saya katakan setiap manusia yang punya komitmen ya untuk maju misalnya, tentu orang itu akan berusaha ya dengan segala cara, tapi ya dengan yang baik ya. Di sini kan bicara firman Tuhan. Ya kalau kita punya komitmen yang jelek ya repot toh, kan menghancurkan kan begitu. Itu namanya rancangan jahat ya. Padahal Tuhan kita nggak pernah membuat atau mengadakan rancangan-rancangan kejahatan atau yang mencelakai kita. Nah, ini penting ya. Jadi artinya adalah ketika kita itu menempatkan diri kita untuk berusaha bertumbuh di dalam Kristus, maka kita pasti ya akan memacu diri untuk terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, ini penting. Ya sebaliknya jika kita itu menempatkan diri untuk katakanlah untuk apa ya, tidak mau bertumbuh di dalam Kristus lah, katakan begitu ya, maka itu berarti kita sedang apa? Berusaha menghancurkan iman kita ya. Jadi kalau orang tuh